Ya, tentu kami mengharap sekali peran pemerintah itu lebih jauh ya terhadap insan koperasi ini, Pak. Saya kira mungkin kita semua tahu ya Pak, bagaimana Jepang koperasinya maju, bagaimana Korea koperasinya maju, ya. Sudah banyak kami berdiskusi, sudah banyak kami sharing dengan koperasi-koperasi dari luar, bahwa pemerintah hadir di dalam koperasi itu sendiri, Pak. Ya. Ya, kalau kita lihat sekarang ini peran pemerintah ini kan hanya bersifat administrasi, Pak. Ya, memberikan penyuluhan, memberikan bimbingan, tapi hal-hal yang bersifat administrasi aja, Pak. Ya. Yang kami butuhkan itu adalah pemerintah itu Ya. bisa masuk langsung, seperti koperasi-koperasi di Ya. Jepang, koperasi-koperasi di Korea, seperti itu. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Bambang Sadiono Waalaikumsalam. di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut menyambut dari Koperasi 2024 dengan tema Jatuh Bangun Koperasi Indonesia. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh koperasi Indonesia, yaitu Bapak Portasius Gedi. Beliau adalah Ketua Umum Induk Koperasi Unit Ya, Desa atau INKUD. Apa kabar Pak Portasius? alhamdulillah sehat walafiat, Bapak. Dalam membantu tugas amanah yang diberikan kepada kami sebagai pengurus induk KOD ini, Pak. Ya, Seperti itu. Pak Portasius sudah lama memperjuangkan koperasi unit desa, menjadi pengurus Puskut NTT, pernah menjadi direktur utama INKUD, dan saat ini menjadi ketua umum induk koperasi unit desa atau INKUD. Nah, Pak Portasius mungkin bisa bercerita tentang perjalanan karir, perjalanan perjuangannya membela koperasi sampai saat ini. Silahkan Pak Portasius. Baik, terima kasih Pak Bambang. Ya, sebelumnya saya memperkenalkan dulu saya. Ya, saya Pak Portasius sendiri. Background saya ini adalah ekonomi, Pak. Ya. Pendidikan saya di Jogja. Setelah menyelesaikan pendidikan di Jogja, saya mengarungi nasib di Jakarta, Pak, dengan bekerja di perusahaan swasta. Lantas saya lebih banyak terlibat di LSM. Saya lebih banyak juga terlibat di LSM, di Pusat Pengkajian Indonesia Timur, untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat-masyarakat di Indonesia Timur di bidang nah, tentunya pengenalan saya terhadap induk KUD sendiri ini awalnya itu di tahun 2000. Saya banyak berinteraksi dengan pengurus-pengurus induk KUD pada waktu itu. Ya, kegiatan ada juga yang berhubungan dengan internet kecamatan waktu itu. Ya,
Jadi untuk melatih, mendidik masyarakat di pedesaan untuk melek teknologi waktu itu. Nah, di situ awal saya berkecimpung, ya ternyata semakin menarik ya, terlibat langsung dengan masyarakat di tingkat pedesaan. Sehingga pada tahun 2013 akhir, saya ditawarin sebagai direktur operasional. Sebagai direktur operasional di Infode 15 awal, saya diangkat sebagai PLT, direktur utama di Indo pada tahun 2015. Tahun 2015 akhir saya definitif sebagai direktur utama di Indokaude sampai pada tahun 2023. Jadi hampir 10 kurang lebih 8 tahun saya menjabat sebagai direktur utama di Indokaude. Setelah itu di tahun 2023 bulan November kemarin, ya saya juga adalah anggota KUD dan saya juga anggota pusat KUD NTT. Saya dicalonkan sebagai ketua umum Indokode, dan alhamdulillah pada tanggal 4 November itu saya terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum Indokode untuk periode 2023-2028. Yang biasanya kita ketahui pemilihan ketua umum Indokode itu sangat alot, bisa dari pagi hingga subuh, tapi pada pemilihan saya sebagai ketua umum hanya berlangsung 2 jam. Sehingga saya bersyukur sekali semua anggota sepakat untuk memilih saya sebagai ketua umum pada 5 tahun yang akan datang. Seperti itu, Pak Bambang. Ya, ya, baik Pak Portasius. Mungkin bisa digambarkan seperti apa potret induk KUD saat ini. Ya, kalau kita bicara induk audit dan jaringan sekarang ini, Pak, ya, dalam tanda petik itu sangat miris ya, semenjak reformasi, Pak, ya. Kita tahu sebelum reformasi itu, ya, kita diberikan uh, dalam tanda dalam tanda petik kemudahan ya, Pak, ya. Kita diberikan kemudahan, kita bekerja sama dengan pemerintah, ya, untuk mendukung program-program pemerintah, ya, sehingga kita semua tahu pada zaman Orde Baru Indokaude itu luar biasa. Indokaude dan jaringan itu benar-benar membantu program-program pemerintah khususnya di bidang pangan, dan sampai pada satu titik kita bisa swasembada beras waktu itu, ya, dengan almarhum Pak Harto menerima penghargaan dari FAO waktu itu, ya, sehingga benar-benar kita kalau bicara masalah swasembada ya sebenarnya kita sudah pernah lalui itu, ya, kita pernah berhasil. Tetapi semenjak reformasi KUD itu ibaratnya ditinggal Pak, ditinggal paksa atau tidak diceraikan Pak, ya, oleh pemerintah itu sepihak Pak, ya, tanpa kami ini mempersiapkan benar-benar, ya, kelembagaan, organisasi dan SDM pada waktu itu, sehingga benar-benar kami itu pada saat 98 itu pemerintah melakukan keputusan-keputusan atau mencabut impres pada waktu itu tentang dukungan kepada KUD, kami itu seperti layang-layang terlepas talinya, Pak. Kami bingung pada waktu itu. Layang-layang itu terlepas talinya. Sehingga pada saat itu dengan sumber daya dalam konteks permodalan yang cukup kuat, ya, kami susah mengakses apa yang dinamakan pupuk subsidi, kami susah mengakses apa itu benih dan lain sebagainya. Sehingga dengan modal yang begitu besar di KUD ini, mereka bingung apa yang harus mereka kerjakan. Sehingga
salah satu yang bisa mereka lakukan, ya, walaupun SDM-nya bukan di situ, Pak, ya, Ya. expertise-nya bukan di situ, Pak, expertnya bukan di situ, mereka lakukan adalah simpan pinjam. Itulah awal Nah, kehancuran. Jadi KUD-KUD masuk ke apa pekerjaan-pekerjaan yang bukan apa uh, bukan apa mereka punya apa apa uh, bidangnya, Pak, ya. Mereka masuk ke ya, apa simpan pinjam. Itulah awal dari kehancuran KUD itu sendiri. ya, Biasanya mereka bekerja pertanian, ini ya, mereka lari ke apa simpan pinjam. Mereka menyalurkan ya, apa dana-dana KUD itu yang begitu banyak itu kepada anggota. Anggota itu tidak bisa mengembalikan. Itulah awal apa ya, kehancuran daripada KUD-KUD itu sendiri. Seperti itu, ya. apa Bang? Ya. Eh, baik. Nah, sekarang potretnya seperti apa, Pak? KUD-KUD itu. Eh, berapa bagian yang sehat berkembang, berapa bagian yang tidak ada kemajuan dan stagnan, dan berapa yang sudah tidak aktif atau bahkan sudah sama sekali mati, Pak. Ya, kalau kita lihat sekarang ini KUD-KUD ini, Pak, yang apa saya bilang apa yang masih hidup, yang secara organisasi, secara usaha masih bisa berjalan itu kurang lebih 40%, Pak. Ya, Dari 9.437 KUD itu hanya 40% yang sehat, baik itu organisasi maupun usahanya. ya, Nah, yang sisanya itu lagi dibagi, Pak. Ya, yang secara organisasi jalan, ya, organisasi masih berjalan, ya, usahanya kembang kempis, Pak. Itu kurang lebih sekitar 30%, Pak. 30 sampai 40%, Pak. Ya, yang ya, kembang kempisnya itu, Pak. Yang mati, Pak, yang sudah tidak ya, aktif lagi, baik itu secara organisasi maupun secara usaha, Pak, itu kurang lebih 20%, Pak, dari 9.000. ya, Nah, ini menjadi tantangan buat ya, lembaga ini ke depan, Pak. Ya, karena apa? Dasar kami itu adalah Kepres, Pak. Dasar kami ya, itu apa pendirian KUD-KUD ini kan Kepres. Dan sampai hari ini pun KUD ini tidak bisa dibubarkan karena ini berhubungan dengan aset-aset yang dimiliki, ya, berhubungan juga dengan hutang-hutangnya pada masa lalu. ya, Kalau ini dibubarkan, siapa yang bertanggung jawab dengan aset-asetnya? Kantor, gudang, ya, gudang, lantai jemur, ya, RMU, dan lain sebagainya. Ini ya, menjadi persoalan yang sangat serius kalau KUD ini dibubarkan. Tetapi kalau KUD ini juga tidak dibubarkan, bagaimana keberadaan aset-asetnya? ya, Kantor, gudang, lantai jemur, dan lain sebagainya, Pak. ya, Nah, ini juga menjadi satu persoalan juga buat kami, ya, khususnya pusat KUD dan induk KUD. Jadi memang apa ya, kalau Bapak tanya berapa banyak yang sehat, berapa banyak yang apa mungkin udah mati ya, suri dan berapa banyak yang apa udah tidak apa bisa berusaha dan juga secara organisasi udah tidak ada. Kurang lebih ya 40, 30 atau 40-40, sisanya 20% itu ya, udah mati. ya, Seperti itu. ya. Baik. Lalu apa yang menjadi program Inkut, Pak, untuk menghadapi situasi yang seperti sekarang ini? Ada yang sehat, ada yang kembang kempis, ada juga yang mati. Yang mati tadi katanya sulit karena tidak bisa dibubarkan. Monggo, Pak. Ya tentunya semenjak 98 itu Pak, kami diputus ya, kami diberi hanya satu opsi adalah untuk bersaing dengan pihak swasta.
Nah, pertanyaan juga bagi kami, ya kalau kami disuruh bersaing dengan pihak swasta, tentunya itu nggak mudah, Pak. Ya, Karena kita harus kembali lagi, apa tujuan dari koperasi itu apa? Itu tidak semata-mata untuk mencari keuntungan. Ada ya, fungsi lain yang harus dijalankan oleh koperasi itu sendiri. Tapi kalau swasta itu punya tujuan tuh satu, yaitu bagaimana mencari keuntungan sebesar-besarnya. Tapi ya, koperasi itu tidak seperti itu. Ya, kita tahu itu apa tujuan kita berkooperasi itu kan untuk mensejahterakan anggotanya pada khususnya dan pada ya, umumnya untuk masyarakat. Dan lain itu adalah ikut mensukseskan program-program pemerintah. Sebenarnya itu apa tujuan dari kita berkooperasi sebenarnya ya. Nah, tetapi pada 98 ini kami dihadapkan dengan pihak swasta untuk bersaing, ya, maka yang kami lakukan itu sampai dengan saat ini adalah bagaimana kami bisa mempertahankan, kami bisa survive. Tentunya bagaimana kita bisa melakukan survive ini, ya, yaitu usaha-usaha yang tidak menyentuh di KUD ini sendiri, Pak. Kami bergerak di pangan, tetapi sekarang kami tidak memperoleh pupuk, kami tidak memperoleh benih seperti yang pada zaman Orde Baru, maka usaha ini bergeser, Pak. ya, Usaha-usaha kami ini bergeser, mungkin kalau Bapak tahu ya, kami KUD kami bergeser ke PPOB, ya. Mungkin kami buka atau mungkin lari ke simpan pinjam. Yang itu bukan passionnya KUD, Pak, sebenarnya itu. ya, Passionnya KUD itu adalah di pangan. Karena kami ya, 30 tahun bergerak di situ, 30 tahun kami mengisi RDKK, ya, Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok. Ya, ya, akhirnya di tahun 98 kami harus banting setir yang bukan passionnya kami, ya, yang bukan expertnya kami. Kami harus ya, PPOB, simpan pinjam dan lain sebagainya. ya, Nah, selama hampir 30 tahun ini, Pak, 20 tahun lebih ini, bagaimana kami survive adalah yang pertama seperti itu. Yang ya, kedua, melalui jaringan ini, Pak, kami memfungsikan kembali gudang-gudang kami, ya, gudang-gudang yang berada di Pushfood, yang berada di KUD-KUD ini sebagai gudang logistik, ya, ya, sebagai gudang-gudang logistik. Logistik ini kami dapat ya yang pertama dari produk-produk UKM, ya, yang kedua dari prinsipal pabrik, Pak. Kami mendekatkan produk-produk pabrik itu ke masyarakat. Jadi kami memotong mata rantai ya, distribusi. ya, Jadi dari pabrik langsung masuk ke gudang-gudang ya, KUD, gudang-gudang Puskut, gudang-gudang Input, sehingga dari gudang-gudang Puskut ya, KUD ini menyalurkan kepada kios-kios. Satu gudang itu kami punya anggota di bawah ini, Pak, kios-kios itu sekitar 500 sampai 1000 kios untuk ya, menyalurkan kebutuhan-kebutuhan ini. Tetapi setelah ini kita diketahui oleh para pemain-pemain ini, Pak, di supplier ini, kami dijegal juga ternyata. hmm, Yang hmm, biasanya kami langsung ambil ke pabrik, sekarang kami disuruh ngambil ke lini satu, Pak, ke distributornya dari pabrik. hmm, Jadi kami harus ngambil ke distributor, baru turun ke gudang kami, dari gudang baru turun ke warung. Berarti sudah tidak ya, bersaing lagi, Pak, dengan harga di bawah, ya, Pak. Nah, itu tidak ya, apa bersaing lagi, Pak. Sehingga ya, ya gudang pun yang tadinya isi barang-barang produk-produk dari dari pabrik-pabrik itu full menyusut, Pak. ya, Karena kami itu apa apa bertarung lagi melawan kembali dengan para distributor-distributor yang lain ya, yang tadi kami diberi privilege oleh pabrik langsung bisa ngambil karena kami ngambil volume besar, Pak. ya, Hampir ya, ratusan gudang itu, Pak, kami ngambil untuk masuk ke ratusan gudang ini, Pak. ya, Dan ternyata nggak bisa begitu sekarang, Pak. Kami harus ngambil dari distributor. Nah, ini tantangan lagi. ya, Kami bicara kepada pemerintah, kami minta pemerintah bisa nggak membantu. Pemerintah yang ya, ngomong sekarang sudah pasar bebas. ya, Nah, pertanyaan, pemerintah ini bisa membantu masyarakat ini atau bagaimana? ya, Nah, ini hal-hal kayak begini, Pak, yang kami selalu mendapat
persoalan-persoalan di dalam berusaha. Nah, tentunya harapan kami jangan sampai kami tidak bisa bersaing dengan pengusaha-pengusaha besar, kami tidak bisa bersaing dengan para perusahaan swasta hanya karena kami adalah uh, koperasi atau kami badan usaha koperasi yang lemah. Nah, Ya. ya kami tidak tidak kuat untuk bersaing dengan pihak swasta. Itu sih Pak, apa yang sekarang kami lakukan Ya, baik. sampai bisa bertahan ini ya kami dengan KUD seperti Ya. itu dengan membuka gudang-gudang logistik seperti itu Pak. Ya, baik. Pak Portasius, apa yang diharapkan oleh jaringan Inkut, Puskut, dan KUD ke depan? Artinya apa yang diharapkan dari pemerintah misalnya, baik mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, supaya jaringan Inkut, Puskut, dan KUD ini bisa eksis kembali. Ya, tentu kami mengharap sekali peran pemerintah itu lebih jauh ya terhadap insan koperasi ini Pak. Saya kira mungkin kita semua tahu ya Pak, bagaimana Jepang koperasinya maju, bagaimana Korea koperasinya maju, ya. Sudah banyak kami berdiskusi, sudah banyak kami sharing dengan koperasi-koperasi dari luar, bahwa pemerintah hadir di dalam koperasi itu sendiri, Pak. Ya. Ya, kalau kita lihat sekarang ini peran pemerintah ini kan hanya bersifat administrasi, Pak. Ya, memberikan penyuluhan, memberikan bimbingan, tapi hal-hal yang bersifat administrasi aja, Pak. Ya. Yang kami butuhkan itu adalah pemerintah itu bisa masuk langsung, seperti koperasi-koperasi di Ya. Jepang, koperasi-koperasi di Korea, seperti itu. Nah, harapan kami ya mungkin ya uh, sekarang pemerintah tinggal berapa bulan sudah selesai, Pak. Ya, Ya. kita akan berganti pemerintah. Di pemerintah yang baru ini kami sangat berharap, kami minta juga kepada pemerintah ya hadir dalam bentuk pembelaan terhadap kooperasi kebijakan yang mungkin dengan kebijakan tersebut kami bisa melakukan akselerasi ya di dalam berusaha. Kita paham pasar bebas, Pak. Kita paham sekarang itu liberalisasi, tapi ada hal-hal yang bersifat ya di bidang pertanian khususnya ya yang ditangani oleh koperasi itu benar-benar dipegang oleh negara. Jangan di bidang pertanian itu dilepas juga ke pasar bebas, Pak. Itu berbahaya sekali, Pak. Ya. Nah, itu yang kami harapkan adalah pemerintah hadir, Pak. Ya. Bukan seperti sekarang ini kan kita kita lihat banyak pejabat, banyak dari dinas koperasi atau kementerian bahwa mereka mendorong tapi mendorong konkretnya apa, Pak? Ya. Ya, mereka memberikan kur, Pak, atau mereka Ya. memberikan bantuan lewat bank. Ya, bank itu, Pak, itu orang koperasi itu nggak bisa masuk ke sana, Pak. Itu Ya. ada beban psikologis, Pak, bagi orang-orang KUD petani. Orang petani ini, Pak, kalau ke bank, mereka ini kan orang-orang bawah yang tidak pakai sendal, hanya pakai sarung atau celana pendek. Ya. Bagaimana mau mengajukan itu kredit ke bank, Pak? Ya bagaimana mengisi Ya. aplikasi? Mereka Ya. itu, Pak, saya sering sekali berada di petani, saya sering Ya. berada di masyarakat di bawah. Mereka itu lebih aware, ya kalau mereka mengajukan pinjaman itu ke KUD, Pak, karena Ya. dibongke oleh Ya. KUD itu. Sedangkan kalau ke bank itu bank hanya melihat sebelah mata, Pak, orang-orang kecil ini. Ya. Nah, ini juga persoalan-persoalan kenapa penyerapan terhadap kredit-kredit yang diberikan oleh pemerintah melalui perbankan itu serapnya sangat sedikit. Ya. Nah, ini juga menjadi apa persoalan kami, Pak, di jaringan kami ini bagaimana KUD atau Ya. petani-petani mau mengakses permodalan.
Ini juga salah satu masalah, Pak. Nah, Ya, tetapi harapan ya, kami seperti itu, Pak. Di pemerintah baru nanti, ya kami hanya butuh kehadiran ya, pemerintah itu nyata. Kita bisa interpretasi ya, banyak tuh, Pak. Kehadiran pemerintah nyata itu ya, kita bisa interpretasi banyak. Seperti itu, Pak. ya. Baik, Pak Portasius, apakah kemunduran peran koperasi ini juga ada hubungannya dengan undang-undang koperasi yang sekarang status quo, artinya mau diperbaiki, tapi kemudian dibatalkan MK dan juga tidak ada langkah untuk merevisi kembali. Oh ya, kalau kita lihat undang-undang koperasi sekarang ini, Pak, yang sekarang masih ketahan di DPR RI ini, kalau saya lihat itu sangat mundur ya, Pak ya. Ya, Ya, kalau kita bisa lihat itu, kalau di undang-undang 25, Pak, ya, di undang-undang eh apa undang-undang tahun 92 itu, Pak. Itu jelas, Pak. Di situ pemerintah itu hadir di tengah-tengah koperasi itu jelas, Pak, ya. Itu sangat jelas di undang-undang tahun 92 tuh, nomor 25 itu, Pak. Itu pemerintah hadir itu nyata, Pak, ya. Kita bisa lihat itu di situ tuh membimbing usaha koperasi yang sesuai dengan kepentingannya, lantas mendorong, mengembangkan, membantu pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penyuluhan bagi perkoperasian, memberikan kemudahan untuk memperkokoh koperasi itu sendiri, mereka masuk ke dalam koperasi, ya melatih tenaga-tenaga manajemen di dalam, Pak, ya. Itu nyata. Tapi kalau yang sekarang ini, Pak, apalagi yang sudah terconnecting dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu, Pak. Itu sangat peran pemerintah itu hanya sebatas ya melakukan penelitian bagi perkembangan koperasi, bantuan konsultasi terhadap permasalahan koperasi, melakukan pengawasan, memberikan perlindungan, ya, lantas menetapkan bidang-bidang kegiatan koperasi, Pak. Jadi sifatnya itu umum yang disampaikan kepada koperasi, tapi tidak masuk, Pak, seperti di Undang-Undang ya, Nomor 25 Tahun 92, Pak. Nah, ini yang kami melihat bahwa Undang-Undang Koperasi ini ya tidak melibatkan sampai di tingkat grassroots, Pak. Karena yang mengalami ini persoalan ini di grassroots, Pak. Apakah kami dari induk-induk ini dipanggil? Saya kira nggak ada, Pak, untuk kita membahas mengenai undang-undang koperasi ini. Induk-induk ini kan ada sekian puluh induk-induk koperasi ini, Pak, yang mewakili entitas usahanya masing-masing, Pak. Kayak kami di bidang pangan, kayak di bidang peternakan, di bidang persusuan, ada di bidang yang lain-lain banyak, Pak. Tapi apakah kami dipanggil untuk membicarakan masalah undang-undang koperasi ini? Kan kami nggak pernah dipanggil, Pak. Yang dipanggil itu adalah ya mungkin dari akademisi dan lain sebagainya. Tapi kami yang bersentuhan dengan masyarakat paling bawah itu kami tidak dipanggil. Jadi itulah yang menurut kami bahwa undang-undang baik. koperasi ini sekarang ini kalau bisa jangan dulu disahkan, kembali kita mereview Ya, undang-undang koperasi tersebut. ya, Seperti itu, Pak. ya. Baik. Eh, apa yang menjadi aspirasi masyarakat koperasi Indonesia terhadap undang-undang ini, Pak? Apakah tetap ke 2592 atau diperbaiki? Kalau diperbaiki, apa yang paling pokok yang ingin ditegaskan di dalam undang-undang itu? Ya, saya kira Undang-Undang 92 itu, Pak, itu secara umum masih baik. Hanya perlu Ya, kita melakukan revisi, Pak, ya, di Undang-Undang ya, 92 ini ya. Saya kira hal-hal yang perlu kita lakukan ini adalah contoh masa tugas pengurus, Pak. ya, Masa tugas pengurus, ya.
Yang kita tahu sekarang ini kan masa tugas pengurus satu koperasi ini, apabila anggota masih menghendaki maka dia akan terpilih lagi, terpilih lagi. Ya. Ini menjadi problem, Pak. Sekarang kita bisa lihat di apa KUD, Pak. Saya tidak bicara koperasi, saya bicara di KUD. KUD ini, Ya. Pak, ada ketuanya yang sudah usianya 70 tahun, sudah 75 tahun, ya. Tapi juga Ya. tidak turun-turun. Bagaimana kita bisa Ya. meregenerasi ini muda-muda dari bawah ini untuk ini, Pak? Ya. Ini Ya. ini ini Ya. persoalan, Pak. Ya, ini Ya. persoalan. Ya, maka itu Ya. sebenarnya yang apa kami mau ajukan itu bagaimana Ya. meregenerasi ini di Ya. koperasi-koperasi ini. Ini persoalan serius karena ini menyangkut masalah SDM, Pak. Ya. Kalau kita bicara masalah ini hari ini, Pak, IT, kita bicara teknologi, Pak, kita bicara masalah platform digital, Pak. Yang tua-tua ini Ya. sudah nggak bisa, Pak. Ya. Nah, Induk KUD sendiri sudah mentransformasi, Pak, ya, dari yang tua Ya. ke muda, Pak, sekarang Ya. di Induk KUD ini. Kami muda-muda semua di Induk KUD ini, Pak, ya. Tetapi di Ya. jaringan kami ini juga isi banyak tua-tua, Pak. Ini bagaimana ini? Ya. Nah, undang-undang Ya. koperasi tidak membatasi itu, Pak. Ya. Nah, jadi kalau apa kami apa bilang bagaimana undang-undang apa koperasi 92 ini apa bisa apa ada perubahan, salah satu adalah di Ya. bidang kepengurusan, yang kedua di SDM, Pak. Bagaimana memperkuat Ya. SDM ini, Pak. Karena kalau kita tidak memperkuat SDM, maka kita juga akan kalah, Pak, bersaing dengan apa Ya. perusahaan swasta, atau kita bersaing dengan apa usaha-usaha UMKM UMKM, ya. Nah, ini juga menjadi apa momok tersendiri. Seperti itu, Pak. Ya. Baik, Pak Portasius, terakhir, mungkin Bapak bisa memberi ilustrasi supaya ada semangat dan ada harapan ke depan. Mungkin ada puskut-puskut yang dianggap berhasil, mampu bertahan, bahkan cukup kreatif untuk mensiasati berbagai fenomena perekonomian, sehingga mereka tetap bisa berkembang dengan baik, misalnya. Ya, apa puskut-puskut yang apa masih bagus dalam hal ini menjalankan tugas-tugas mereka yang masih di bidang pangan memang tidak banyak, Pak, sekarang, ya. Ya. Contoh yang masih itu adalah Jatim, Ya. puskut Jatim, Ya. ya. Yang kedua puskut DIY, Ya. ya. Yang ketiga Jateng, tapi tidak semua, Pak. Mungkin Jateng tinggal 50%, Pak. Ya, Ya. Jateng itu tidak semua. Yang keempat Jabar, itu juga tidak semua, Pak. Jabar, ya. Ya. Jabar itu mungkin sekitar 50%, ya. Ya. Yang kelima itu Padang, Sumatera Ya. Barat. Yang keenam Riau, Puskut Riau, Pak. Itu masih bagus, Ya. Puskut Riau. Puskut Jambi, Pak. Puskut Sumut Ya. itu masih masih bagus, Pak. Puskut Sumut, ya. Lantas apa yang terakhir itu yang mungkin kita bisa apa itu adalah Puskut dari apa Sulawesi Tenggara, Pak. Ya. Sulawesi Tenggara. Nah, 9 puskut ini termasuk puskut yang menurut saya, Pak, itu sangat sehat sekali. Ya. Di bawah ini sehat biasa aja, Pak. Ya, masih bisa Ya. menjalankan usaha, masih bisa menjalankan produk organisasi. Ya, tetapi Ya. bukan fokus di pangan lagi, Pak. Ini Ya. fokusnya sudah apa macam-macam yang di bawah itu. Ya. Nah, seperti itu, Ya. Pak. Ya. Baik. Baik, terima kasih sekali Bapak Portasius Ngedi, Ketua Umum Induk Koperasi Unit Desa atau INKUT. Mudah-mudahan masih bersemangat untuk terus berjuang sampai pemerintah tadi diharapkan benar-benar bisa hadir
dan koperasi benar-benar bisa menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia sesuai dengan amanah dari konstitusi kita. Terima kasih. Sama-sama. Selamat berjuang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bambang. Sampai ketemu, Pak Bambang. Kalau butuh Sampai ketemu, terima kasih. kalau Bapak butuh jawaban secara tertulis, nanti saya akan kirim, Pak. Ya. Kalau Bapak butuh jawaban Iya, secara baik. tertulis, supaya lengkap. Iya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima Iya, kasih, sama-sama, Pak. Pak. Yuk. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi